Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, para tetangga saleh yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pertemuan yang ke-15 dari Durusul Lughah, ada satu ayat yang ingin kami bacakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, huwa, kita sudah belajar arti huwa itu dia, alladzi ja'ala lakumul arda dzalula, yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu dzalul. Kalau kita lihat di terjemahan Al-Qur'an berbahasa Indonesia akan ditulis terjemahannya bumi yang mudah dijelajahi. Tapi sebenarnya kata dzalul itu artinya tunduk. Ya, misalkan kita memiliki budak, dikatakan budak itu dzalul, itu yang kalau kita mau apa, dia selalu patuhi apa keinginan kita, ya. Terkadang tidak harus kita perintahkan, namun cukup dengan isyarat keinginan kita sudah ada di depan mata, atau setidaknya apa yang ingin dipersiapkan sudah dipersiapkan. Itu kata dzalul. Jadi dzalul itu artinya tunduk dan patuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati atau memberikan kabar bahwasanya bumi itu adalah dzalul. Apa maksud bumi itu dzalul? Artinya dia tunduk kepada manusia, memberikan seluruh fasilitas kepada manusia apapun yang dia inginkan. Ya, dari misalkan makanan. Makanan itu tumbuhnya dari bumi. Begitu juga air, ya. Allah ya memancarkan mata air itu dari bumi. Kemudian kalau kita mau tinggal, kita membangun rumah di atas bumi, ya. Tidak semua jenis tanah itu seperti lumpur lapindo. Kalau semua jenis tanah seperti lumpur lapindo, nggak ada yang bisa membangun rumah di atas bumi. Tapi ada daerah yang kuat, ada daerah yang lembut, dan semua itu memiliki manfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang mudah untuk dibangun di atasnya bangunan, ya. Menciptakan bumi yang mudah ditanami tanam-tanaman. Satu biji bisa menghasilkan, ya, 100 biji. Satu biji bisa menumbuhkan 7 atau 10 tangkai. Masing-masing tangkai memiliki, ya, 100 biji atau lebih. Jadi kadang satu biji menghasilkan 700 biji, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bayangkan satu padi, satu gandum, ya, kita taruh di tanah jadi 700 gandum. Subhanallah. Itu termasuk, ya, kata terjemahan atau tafsir dari kata dzalul. Jadi dia benar-benar memfasilitasi apa yang manusia inginkan. Dan di antara manfaat bumi atau keberkahan bumi, ya, subhanallah, kita memberikan hal yang buruk kepada bumi, namun bumi mengembalikannya hal yang baik. Kita kalau, mohon maaf ya, buang air itu dikembalikan kemana? Ke bumi, ya kan? Baik itu air kecil maupun air besar. Tapi subhanallah, yang ditumbuhkan bumi adalah tanam-tanaman, ya. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ardu ahmalu syai'in lil adza wa a'waduhu lin nafa'. Bumi itu adalah hal yang paling bisa mengemban dan menopang keburukan, namun dibalas dengan kebaikan dan manfaat. Subhanallah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah, ya, jelajahilah daerah-daerah bumi tersebut. Fi manakib. Kata manakib maksudnya adalah daerah-daerah tinggi. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan juga untuk berikhtiar mencari rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih kata manakib yang artinya adalah tempat yang tinggi untuk menunjukkan hukum asal mencari rizki itu adalah susah. Itu hukum asal. Ada sebagian orang yang mudah diberikan jalan ketika mencari rizki, tapi hukum asal manusia itu mencari rizki, ya, harus ke daerah-daerah yang atas atau sesuatu yang
susah untuk dia gapai. Wa ilaihin nusyur. Namun Allah mengingatkan, meskipun kita ya boleh untuk mencari rizki, tapi tetap kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan halaman ke-48. Kemarin seingat saya ada PR untuk mengharokati. Benar ya? Halaman 48 dari nomor 1 sampai 10. Benar ya? Iya kan? Taib. Sudah diharokati semua ya? Insyaallah. Coba kita baca satu-satu. Yang pertama, Muhammadun talibun qadimun. Bareng-bareng. Muhammadun talibun qadimun. Taib. Ini na'at man'ut atau mubtada khabar? Nah, ini kembali ke pelajaran kemarin. Mubtada khabar. Ada yang punya pendapat lain? Kata Johan. Siapa nama itu? Johan mubtada khabar. Ada yang punya pendapat lain? Apakah itu na'at man'ut? Enggak ada. Taib. Ana punya pendapat itu na'at man'ut. Yang benar adalah itu gabungan antara mubtada khabar dan na'at man'ut. Coba terjemahkan. Apa terjemahannya? Muhammad adalah. Nah, adalah apa? Seorang murid. Yang. Berarti kan gabungan kan? Ya. Pertama adalah mubtada Muhammadun. Kemudian khabarnya talibun. Tapi talibun itu man'ut juga. Yang mana na'atnya adalah qadim. Paham? Berarti dia gabungan mubtada dan khabar. Boleh dikasih tanda Muhammad mubtada, talibun khabar sekaligus man'ut. Kemudian qadimun na'at. Ini penting. Banyak penuntut ilmu yang sudah belajar di perkuliahan, subhanallah masih susah membedakan antara mubtada khabar dengan na'at dan man'ut. Makanya kalau kita sudah khatam pelajaran ini dari dasar, insya Allah ke depannya akan lebih mudah. Qadim sebagai na'at, murid yang lama, sudah lama dia jadi murid. Kenapa Muhammad dia kita katakan atau kita hukumi sebagai mubtada? Bukannya dia nggak ada alif lamnya? Mana ma'rifatnya? Alam atau apa? Nama orang. Ya, kita mengatakannya pas itu nama orang. Ya, belum tahu mereka istilah alam, nama orang. Taib. Kemudian, adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. La. Huwa tabibun jadidun. Apakah orang tersebut atau laki-laki tersebut adalah seorang guru yang baru? Tidak, dia dokter yang baru. Dia datang ke sini bukan sebagai guru, tapi sebagai dokter. Hadza darsun sahlun. Hadza darsun sahlun. Artinya, ini adalah pelajaran yang mudah. Berarti hadza sebagai apa? Mubtada. Apa alamat ma'rifahnya? Bukan alif. Isim, masya Allah tabarakallah. Isim isyarah, jangan kalah sama yang senior. Isim isyarah, ya kan? Jadi ada alif lam, kemudian nama orang, isim isyarah dan dhamir. Kita sudah belajar 4. Jangan lupa, ini semua ma'rifah. Abbasun tajirun syahirun. Abbasun tajirun syahirun. Taib. Ini mubtada khabar atau na'at man'ut? Siapa yang menganggap itu mubtada khabar, angkat tangan. Mana? Jangan takut salah. Kemudian mumtaz, masya Allah tabarakallah, nilainya 100 tepat taufik. Ya, Abbas adalah pedagang yang terkenal. Syahir itu artinya terkenal. Ya. Jadi dia gabungan antara mubtada, khabar dan na'at man'ut sekaligus. Sama kayak tadi, Muhammadun talibun qadimun. Jelas ya insyaallah? Taib.
Bilalun muhandisun kabirun. Bilalun muhandisun kabirun. Apa artinya? Insinyur yang besar, maksudnya sudah punya nama yang besar, terkenal, begitu ya. Bukan berbadan besar, tapi sudah namanya besar, insinyur yang sangat terkenal gitu. Sama, ini juga mubtada khabar sekaligus na'at man'ut. Al-inkiliziyatu, al-inkili, ziyatu lughatun sa'batun. Al-inkiliziyah artinya English ya, English itu kan artinya bahasa Inggris, bahasa yang susah gitu. Kalau dibandingkan dengan bahasa Arab, iya, bahasa Inggris itu bahasa yang susah. Jadi bahasa yang paling ribet tapi paling mudah itu bahasa Arab. Nah, itu sebuah anomali yang tidak masuk akal tapi nyata. Itu bahasa Arab. Sebenarnya dia pelajarannya panjang sekali, banyak, tapi subhanallah dia paling mudah bagi yang Allah berikan taufik. Nah, itu syaratnya. Ya para taufik ya insyaallah ya. Yang bagi yang Allah berikan taufik. Benar ini, masya Allah ya. Bagi yang Allah berikan taufik, bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Agar apa? Fahal mim muddakir, agar mudah untuk diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Coba bayangkan Al-Quran pakai bahasa Indonesia, antum bisa ngafal nggak juz 30-nya? Hah? Nggak bisa kan? Tapi kalau pakai bahasa Arab, surat An-Naba insya Allah 1 minggu hafal. Coba pakai bahasa Indonesia, coba bisa hafal nggak tuh? Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang kabar yang agung, ya, yang mereka berselisih, ya, dan seterusnya. Susah ngafal. Tapi kalau amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, dan seterusnya mudah. Taib. A anta rajulun ghaniyun, artinya mumtaz. Apakah kamu adalah seorang laki-laki yang kaya? Amin ya kan, amin. Jawabannya la, ana rajulun faqirun. Tapi ini jawaban yang boleh kita ucapkan bagaimanapun keadaan kita. Jadi kalau ditanya apakah kamu orang kaya, kita jawabnya kita orang miskin. Fakir di sini itu artinya butuh. Miskin dalam artian kita butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya enggak? Mau sekaya apapun dia hartanya, tetap butuh nggak kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Artinya Al-Qahirah, apa artinya Qahirah? Kairo. Al-Qahirah artinya Kairo. Madinah artinya kota. Nah, ini faedah nih ya. Kalau kata Madinah tanpa alif lam, berarti dia artinya kota. Tapi kalau dimasukkan alif lam, berarti dia ma'rifah kan? Maksudnya adalah kota Madinah. Nah, boleh itu ditulis faedah. Madinatun tanpa alif lam artinya kota. Tapi kalau sudah kemasukan alif lam, maka dia ma'rifah yang berarti kota Madinah. Nah, boleh ditulis di buku cetak atau di buku tulis. Taib. A anta mudarrisun qadimun? La. Ana mudarrisun jadidun. Mana suaranya? La, ana mudarrisun jadidun. Taib. Ahamidun talibun kaslanu. Nah, ini nggak boleh ditanwin ya. Kaslanu nggak boleh dibaca kaslanun. Alasannya karena dia mamnu' minas sarf. Ya, mamnu' minas sarf. Nanti alasannya kenapa mamnu' minas sarf sebentar lagi akan kita jelaskan insyaallah. La huwa talibun mujtahidun. Apakah Hamid seorang murid yang malas? Jawabannya tidak. Dia murid yang semangat.
Dia murid yang semangat. Taib. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua, dha'fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiba. Sekarang kita disuruh memasukkan atau menulis na'at yang cocok. Ingat, na'at itu aturannya sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, selalu mengikuti man'utnya. Pada ma'rifah dan nakirahnya, pada mudzakkar dan mu'annatsnya. Ya, berarti kalau man'utnya mudzakkar kasih na'at yang mudzakkar. Kalau man'utnya mu'annats kasih na'at yang mu'annats. Contoh nomor 1. Khadijatu talibatun. Oh, berarti dia muannats ya. Kira-kira mujtahidatun atau mujtahidun? Mumtaz. Ya. Kasih tak marbutoh ya. Mujtahidatun. Silakan diisi sampai nomor 10. Waktunya 3 menit. Taib, mohon maaf. Sekaligus dikerjakan yang nomor 3. Kalau nomor 2 itu kan kita disuruh mengisi na'at. Kalau tamrin yang ketiga kita disuruh mengisi man'ut. Jadi al-arabiyyatu titik-titik sahlatun. Nah, berarti kan suruh mengisi man'ut ya. Ana jawab misalkan al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Kalau tadi kan kita disuruh ngisi sahlatunnya. Sekarang kita disuruh ngisi man'utnya yaitu lughatunnya. Bisa difahami ya? Taib. Beri tambahan waktu 2 menit berarti.
Baik, sudah? Taib dari Akhi Jamal, coba dijawab nomor 2. Khalidun. Hah? Baca ya. Tadi kan Khadijatun thalibatun mujtahidatun sudah. Sekarang nomor 2. Tajirun. Khalidun tajirun. Apa kira-kira jawabannya? Apa Johan? Jawabannya apa? Syahirun. Ada yang punya jawaban lain? Ghaniyun. Wah, boleh diisi Jamal ya. Khalidun tajirun syahirun. Ya, Khalid pedagang yang terkenal atau ghaniyun pedagang yang kaya. Atau bisa juga tulis tajirun fakirun, bisa juga kan? Ya. Khalidun tajirun miskin juga bisa. Taib. Johan, nomor 3. Mumtaz. Pak Taufik, silakan. Al-usfuru Ta'irun. Al-usfur artinya burung gereja adalah burung yang boleh pilih. Shaghirun. Mumtaz. Barakallahu fik. Enggak apa-apa, Pak. Tafadhol, Adnan ya. Silakan. Fakihatun ladzidzatun. Mumtaz. Tafadhol. Siapa nama antum? Rizki. Tafadhol. Ana mudarrisun, jadi enggak jamilun. Kan boleh milih, terserah. Taib, tafadhol. Silakan Pak Tepi. Mumtaz. Tabibun jadidun. Silakan Naufal mau jawab. Oh iya. Pak Afgah. Al-inkiliziyatu lughatun apa? Bahasa Inggris adalah bahasa yang boleh mudah misalkan. Kalau mudah berarti apa? Sahlatun. Kalau susah sa'batun. Taib, lagi ke Jamal. Nomor 9. Jadi kita punya peraturan yang enggak ana larang ya. Kayak misalkan, ini habis ini anak-anak nomor ini, berarti saya harus persiapan di nomor ini. Boleh, ana bolehin. Walaupun siapa tahu pas sudah itu ana acak. Tafadhol, nomor 9. Talibun apa? Anta talibun? Hah? Apa? Gak apa-apa. Talibun apa? Artinya apa? Apakah kamu yang apa? Yang apa? Ini kan harus diisi. Antum mau bahasa Indonesianya mau apa? Murid yang apa? Bukan. Naatnya apa? Sifatnya apa? Apakah kamu murid yang antum mau apa? Yang baru atau yang lama? Antum mau bahasa Indonesianya apa? Hah? Yang pintar, boleh. Anta talibun zakiyun. Nah, boleh. Coba. Mumtaz, tulis, jangan lupa ditulis zakiyun. Baik. Mumtaz, silakan. Mumtaz. Al-Qahiratu madinatun. Bisa enggak ana jawab syahiratun? Bisa enggak? Terkenal ya kan? Siapa yang enggak kenal Kairo? Ya kan? Semua orang kenal Kairo, tempatnya Firaun. Taib. Dha' fil makanil khali fil jumalil atiyah man'utan munasiban. Taib, nomor 1, silakan Pak Taufik. Lughatun sahlatun. Taib, silakan. Mumtaz. Ana talibun qadimun, silakan. Ammarun.
Jangan kasih tahu. Kalau udah jangan tajir, selain tajir ganti. Murid boleh nggak murid? Ya bisa juga, kenapa ya kan? Ammarun mudarrisun ghaniyun, walaupun agak anomali ya. Guru kaya itu agak nggak masuk akal. Taib. Silakan Pak Tepi. Mumtaz. Ini adalah pena yang patah. Silakan Pak Afgan yang terakhir. Faisalun mudarrisun kaslanu. Ya, Faisal adalah guru yang malas. Mungkin nggak guru yang malas? Mungkin aja, mungkin. Ya, dia kerjanya masuk di kelas, ya, silahkan baca halaman sini sampai halaman sini. Sudah, silahkan ringkas, yang sudah kumpulin. Itu guru itu kan, banyak gak kayak gitu? Banyak kan, kumpulin, ya. Habis itu besok presentasi satu-satu. Loh, ngapain dia di situ, dia ngapain? Nah, nggak memahamkan sama sekali gitu kan. Duduk, yang ada pertanyaan silahkan. Oh, belum ada materi, ada yang pertanyaan silahkan. Jadi mungkin aja guru itu malas, mungkin, ya. Ya. Bahkan itu lebih berbahaya daripada cuman telat. Ya, kalau telat mungkin ya karena faktor apa namanya, ketidaksengajaan, ya. Namanya orang kan bisa aja ada keadaan sehingga telat. Tapi kalau dia masuk ya cuman nyuruh baca halaman sini lalu ringkas, besok presentasi. Lah, ngapain dia? Jadi guru ngapain? Taib. Bahkan terkadang nggak ada sesi tanya jawab, ya. Jadi sudah itu tiba-tiba nilai di rapat sudah masuk semua, subhanallah. Nilainya sama semua. Dan itu ada, ya, ada. Taib. Iqra. Nah, sekarang perhatikan kata kaslanu tadi. Jadi kaslanu itu artinya malas. Taib. Anda jelaskan dulu mamnu' minas sarf. Ya. Mamnu' minas sarf. Artinya di isim-isim yang tidak mungkin atau dilarang, ya. Atau dilarang aja. Yang dilarang tanwin. Dilarang tanwin dan kasroh sekaligus. Ini namanya mamnu' minas sarf. Jadi kalau anak katakan isim ini mamnu' minas sarf, oh berarti jangan dikasih tanwin dan nggak boleh berharokat kasroh. Itu selamanya sampai hari kiamat. Ya. Yang pertama sudah pernah kita bahas. Nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Contohnya Aminatu. Kemudian Aisyatu misalkan. Sudah pernah kita bahas, ya kan? Yang nomor 2, nah ini dia, ya. Kita katakan isim, ya, yang berakhiran ini, berakhiran alif dan nun. Paham? Alif dan nun. Udah gini aja lebih paham. Dan dia bukan musanna. Apa itu musanna nanti? Nah, ini kata bukan musanna enggak Anda jelaskan sekarang. Yang penting pahami aja kata kaslanu. Nah. Alif dan nun, ya kan? Sudah. Berarti ininya nggak boleh ditanwin. Contoh, Sulaiman. Boleh nggak kita baca Sulaimanun? Kenapa? Sulaimanu. Usmanun boleh nggak? Boleh nggak Usmanun? Nggak boleh. Kenapa? Nah, Mumtaz. Paham ya? Taib. Silakan ditulis. Nah, ini isim-isim ini nggak boleh tanwin dan nggak boleh kasroh. Dan isim mamnu' minas sarf itu banyak. Nah, kita baru belajar 2, pelan-pelan.
Sudah? Baik, coba kita baca selanjutnya. Iqra. Ikuti ya. Kaslanu. Kaslanu. Artinya apa tadi? Malas. Sekarang jau'anu. Ini artinya lapar. Jau'anu artinya lapar. Atashanu. Atashanu artinya haus. Kalau lapar lawannya apa? Kenyang, ya kan? Kalau haus, cari sendiri ya. Ghadbanu. Ghadbanu artinya marah. Marah. Mal'anu. Mal'anu artinya penuh. Penuh. Malas, lapar, haus, marah dan penuh. Nah, ini contoh-contoh isim mamnu' min as-sarf yang berakhiran alif dan nun. Ya, alif dan nun. Nanti akan ada contoh-contoh yang lain. Tadi seperti Sulaimanu, Utsmanu, begitu ya. Farhanu. Nah, Farhanu nggak bisa dibaca Farhanun dan seterusnya. Taib. Kita baca ana jau'anu. A anta jau'anu. La ana atashanu. Limadal mudarrisu ghadbanul yawma. Kenapa guru marah? Al-yawma artinya hari ini. Ya, al-yawma artinya apa? Hari ini. Dan itu harokatnya fathah. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa dia al-yawma? Hah? Maf'ulun fi, dzarf. Sudah kita bahas ya. Ya, kita belum belajar dzarf zaman, dzarf dulu. Dzarf ya. Al-yawma artinya hari ini dan dia mansub atau fathah karena dia dzarf. Sama seperti khalfa dan amama kemarin. Karena al-yawma itu artinya di hari ini. Ada kata di-nya kan yang tersirat. Seperti fil yaumi. Seakan-akan limadal mudarrisu ghadbanu fil yaumi, seakan-akan gitu. Tapi kita hilangkan fi, jadinya harokatnya apa? Akhirnya fathah. Seperti fi amamil masjid jadi amamal masjid. Sudah paham ya? Nah, ini contoh dzarf yang lain. Boleh ditulis tuh. Al-yauma contoh dari dzarf atau maf'ulun fi. Kenapa guru hari ini marah? Jawabannya adalah pakai nanya gitu kan. Taib. Al-kubu mal'anu. Al-kubu mal'anu artinya gelas itu penuh ya, gelas itu penuh. Taib. Sekarang kita masuk ke halaman 50. Al-kalimatul jadidah, mufradat-mufradat yang baru atau kosakata yang baru. Ada al-lughatu yang artinya bahasa, at-ta'iru burung, jau'anu tadi barusan, ghadbanu marah, syahirun terkenal, al-yaumu hari, hari. Kalau al-yaumu hari kalau pakai dhammah. Tapi kalau hari ini apa? Al-yauma, mumtaz. Atashanu haus. Al-usfuru burung gereja. Al-madinatu kota. Akaslanu mal'anu penuh. Taib. Ya, jadi cara menghafalkan mufradat itu begini, bertahap. Bukan ngambil kamus terus antum ngafal mufradat kayak ngafal Quran. Nah, itu antum nggak mungkin bisa itu. Ya, 2 hari udah futur. Tapi kalau cara menghafalnya begini, pelan-pelan, ya, mufradat itu dipakai pada kalimat-kalimat, pada percakapan-percakapan, insyaallah mudah diingat. Meskipun ya sudah
berusia senja nggak ada masalah. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bihifdhihi. Untuk bisa belajar untuk bisa belajar mufradat itu nggak ada penyekat antara seorang dengan pemahaman kecuali latihan aja. Kalau dia latihan konsisten insya Allah paham ya. Itu dari matan Jazariyah cuma anak ganti. Kalau matannya kan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqhihi. Maksudnya dia cuma cukup latihan dengan mulutnya aja kalau tahsinnya mau bagus. Tapi ini anak ganti dengan illa riyadatum ri'in bihifdhihi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan selanjutnya. Masih membahas na'at dan man'ut juga. Tapi insya Allah ada tambahan pelajaran. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan apabila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.